Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang subtema 1 dari ruang lingkup psikologi, yaitu objek material dan formal dalam filsafat. Oke, 1. Objek material dalam filsafat. Objek material dalam filsafat yang terkandung pada filsafat diantaranya adalah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Sudah pasti harus logis dong ya, dan sistematis dengan metode ilmiah tertentu yang dimana dapat dipertanggungjawabkan baik secara metode ilmiah ataupun secara umum. Karena pada dasarnya manusia adalah objek pengetahuan. Namun ada beberapa prasyarat berarti ya untuk seseorang itu dapat dikatakan seorang ilmuwan. Nah, 4 prasyarat seseorang dikatakan ilmuwan tersebut yaitu 1. Prosedur ilmiah. 2. Yaitu metode ilmiah. 3. Yaitu adanya gelar berdasarkan latar belakang pendidikan, di mana seseorang itu dapat dikatakan seorang ilmuwan apabila dia sudah menempuh pendidikan dan memiliki latar belakang pendidikan tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya kejujuran ilmiah, di mana diharuskan melakukan segalanya secara jujur dan pastinya harus dengan kemauan. Pembahasan kedua yaitu objek formal dalam filsafat. Nah, objek formal dalam filsafat ilmu adalah adanya permasalahan-permasalahan ilmu tersebut yang berdasarkan pada 3 hal. Pengertian dari 3 objek formal filsafat tersebut yaitu 1. Ontologis. Ontologis tersebut bersifat objektif pada ilmu pengetahuan, di mana mencakup pada realitasnya sampai pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih hakikat ilmu tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua, epistemologi, yaitu epistemologi. Epistemologi artinya pengembangan ilmu, di mana titik tolak penelaahan ilmu tersebut berdasarkan pada prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan kebenaran. Nah, prosedur yang dimaksud di sini yaitu adalah metode ilmiah, sampai akhirnya akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih cara memperoleh metode ilmiah tersebut, bagaimana sih kebenaran atas metode tersebut gitu. Pun sistem metode ilmiah secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu siklus empirik, yaitu ilmu-ilmu yang kealaman, dan yang kedua yaitu siklus linear yang lebih ke sosial humaniora. Nah, adapun dengan siklus empirik yaitu meliputi 4 hal. Siklus yang tadi lebih ke alam-alaman tadi, yaitu 1. Melakukan observasi yang pasti dan sudah jelas akan adanya observasi. Nah, yang kedua yaitu adanya penetapan metode induksi, di mana tadi siklus tersebut lebih ke alam-alaman. Nah, yang ketiga yaitu melakukan proses preruntasi atau melakukan sebuah percobaan. Dan yang keempat yaitu adanya verifikasi, di mana hasil dari apa yang sudah diteliti atau hipotesis dari hasil tersebut sehingga menghasilkan suatu teori. Yang dimaksud dengan metode linear yang tadi mencakup ilmu-ilmu sosial dan humaniora yaitu mencakup dalam 3 hal, yaitu 1. Persepsi, di mana suatu daya indrawi di dalam realitas. Jadi indrawi kita memang sebagai manusia itu dihadapkan dengan realitas apa yang terjadi, kenyataannya seperti apa. Nah, lalu yang kedua yaitu kemudian tersusunnya suatu konsepsi, karena tadi sudah menghasilkan persepsi. Kemudian yang kedua adalah konsepsi. Kita konseplah hasil dari persepsi tersebut di awal. Nah, untuk yang ketiga yaitu dilakukannya suatu prediksi atau perkiraan, di mana akan menghasilkan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena memang 3 hal ini yang tersebut mencakup kepada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sedangkan kita sebagai di dalamnya gitu. Yaitu aksiologis. Aksiologis adalah sifat-sifat etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan. Nah, di mana hal-hal tersebut berkaitan dengan adanya kebenaran dan
menyangkut ideologi-ideologi. Kadang seringkali hal tersebut dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya yang memang sedang bekerja pada ilmu tersebut gitu. Sampai pada akhirnya menghasilkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih fungsi dari hakikat ilmu tersebut, atau apa sih fungsi hal tersebut bagi kita sebagai manusia gitu. Nah, itu adalah definisi singkat tentang aksiologis. Nah, sudah cukup sampai di sini pembahasan saya. Selanjutnya kalian lanjutkan dengan teman saya untuk membahas tema 2, subtema 2 dan 3. Akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan psikologi. Nah, jadi untuk setiap ilmu kita pasti membutuhkan filsafat, sehingga hakikat filsafat sendiri sebanyak dengan jumlah disiplin ilmu yang ada. Nah, untuk ilmu-ilmu ini terbagi jadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ilmu deduktif atau ilmu formal, yang kedua ilmu induktif atau ilmu empiris, dan yang ketiga ilmu deduktif atau sejarah. Nah, pendekatan dan orientasi filsafat pada masa Yunani itu terarah pada eksplorasi alam, empirical observation, dan ditandai dengan kemajuan di bidang astronomi dan matematika. Nah, meletakkan atas dasar ciri natural science pada psikologi yaitu objective, experimentation, kemudian observatif, dan real activity of living organism. Yang pertama, karena apa? Karena psikologi dan semua ilmu, sebenarnya filsafat berguna untuk tidak hanya dalam ilmu psikologi, tapi dalam ilmu yang lainnya. Karena banyak yang mengatakan bahwa filsafat sendiri itu sangat berpengaruh untuk ilmu psikologi. Karena apa? Karena dalam filsafat sendiri itu banyak ditemukan yaitu refleksi-refleksi yang cukup mendalam tentang konsep jiwa dan perilaku manusia. Nah, refleksi itu banyak ditemukan dalam teks-teks kuno filsafat ataupun filsafat kuno atau filsafat modern. Filsafat sendiri bisa kita gunakan untuk akhirnya para psikolog ini dibekali kerangka berpikir yang kiranya nanti akan berguna di dalam kerja-kerja para psikolog ini sendiri, karena seluruh pengetahuan dibangun atas dasar logika. Dan begitu pula psikologi kan kita bekerja untuk manusia, karena manusia, dan juga kita ada karena manusia, yaitu kita mempelajari jiwa dan juga kita mempelajari tentang pola pikir manusia yang yaitu dengan logika. Nah, untuk cara pendekatannya sendiri, kita menggunakan pendekatan serta penarikan kesimpulan seluruhnya itu berdasarkan prinsip-prinsip logika. Nah, kita mempelajari logika itu secara sistematis, dan para psikolog biasanya mulai eksistensialisme ini digunakan untuk para psikolog ini dengan cara filsafat ini digunakan karena mereka percaya bahwa manusia itu selalu hidup untuk berproses di dalam kehidupannya sendiri. Nah, eksistensialisme ini sendiri merefleksikan problem-problem manusia seperti kecemasan, kemudian makna hidupnya dia, otentisitas, dan juga tujuan hidupnya sendiri sebagai individu. Nah, dalam konteks psikologi sendiri, eksistensialisme ini menggunakan pendekatan psikologi eksistensial atau yang banyak dikenal dengan sebagai terapi eksistensial. Filsafat sendiri sebenarnya bisa membantu banget untuk ilmu psikologi. Maksudnya merupakan sumbangan besar dari ilmu psikologi. Pasti dengan ini dia berpikir bahwa faktor mainlah yaitu kemampuan untuk self reflection yang membedakan manusia dari binatang dan menjadikan makhluk yang secara intelektual lebih unggul karena menggunakan mind, sedangkan hewan kan tidak menggunakan mind atau tidak menggunakan pikiran. Nah, hubungan antara mind body bersifat psikologikal yang berpusat pada kelenjar pineal, proses badaniah dipelajari dalam bidang fisiologis, dan aspek mind lah dipelajari oleh psikologi. Jadi antara fisiologis dan aspek mind dipelajari oleh psikologis. Nah, Descartes menjadi filsuf modern pertama yang mendefinisikan bahwa objek studi psikologi adalah mind atau pikiran dari manusia. Kemudian yang tokoh yang kedua yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz.
pada tahun 1646 hingga 1716. Nah, ia berasal dari Jerman. Jadi untuk tradisi filsafat di Jerman sendiri itu sifatnya memandang proses mental secara lebih aktif. Body and soul tidak dipandang sebagai dualisme, tapi lebih dipandang sebagai aspek yang integratif dari aktivitas manusia. Jadi mereka orang Jerman, filsufus Jerman itu sendiri percaya bahwa body and soul itu merupakan aktivitas integratif dari aktivitas manusia. Nah, mind memiliki unsur inheren yang dinamis yang memungkinkan berperan aktif dalam lingkungan itu sendiri. Nah, Leibniz ini sendiri ada salah satu kutipannya Leibniz yaitu nothing is in the intellect that has not been in the sense except the intellect itself. Jadi mind memiliki prinsip dan kategorisnya sendiri yang sifatnya innate dan esensial untuk pemahaman idea yang sifatnya innate, maka proses berpikir adalah proses yang terjadi tanpa henti. Makanya muncul adanya dimensi sadar dan tidak sadar. Nah, konsep monad sebagai energi pendorong pada setiap makhluk yang juga akan menentukan keunikan dari individu sendiri. Pada manusia, monad ini adalah mind atau pikiran. Nah, pandangan dari filsufus yang dari Jerman ini atau Leibniz ini itu aktif nggak lepas dari konteks politis Jerman yang pada saat itu lebih unggul daripada Inggris. Nah, pada saat itu terjadi konflik antara agama dan juga disertai juga dengan konflik regional, yaitu pada perang 30 tahun. Apa? Karena ilmu filsafat sendiri adalah cabang ilmu yang hendak akan merefleksikan konsep-konsep yang diandalkan begitu saja oleh para ilmuwan. Jadi ilmuwan itu mengembangkan ilmu psikologi ini melewati filsafat juga. Mereka menggunakan logika dengan etika dan lain-lainnya. Kemudian contoh-contoh konsepnya seperti contoh metode objektivitas, penarikan kesimpulan, dan konsep standar kebenaran atas suatu pernyataan masalah secara ilmiah. Filsafat sendiri bisa menawarkan dengan cara berpikir yang radikal, sistematis, dan rasional terhadap ilmu psikologi, sehingga ilmu psikologi bisa menjelajah ke lahan-lahan yang tadinya belum tersentuh. Jadi, ini berkembang dari teori psikologi tradisional yang masih percaya bahwa manusia bisa diperlakukan sebagai individu mutlak, atau teori psikologi tradisional yang juga masih percaya bahwa manusia masih dapat diperlakukan sebagai objek. Kemudian di sini akan menjelaskan tentang psikologi sebagai bagian dari ilmu filsafat. Pemikiran tentang manusia sendiri itu tidak ikut terpengaruh, meskipun psikologi belum siap menjadi ilmu yang empiris, karena diskusi tentang aktivitas manusia itu yang karena belum tuntas, dan apa yang menjadi objek, dan kemudian jika bukan manusia apalagi yang menjadi objek studi psikologi. Nah, karena itu diskusi di masa ini terfokus pada hubungan soul body dan bagaimana pengaruhnya dalam aktivitas manusia. Ada dua pandangan tokoh utama. Yang pertama Descartes, dan kedua Gottfried Wilhelm von Leibniz. Descartes pada tahun 1596 hingga 1650, ia sebagai filsufus pertama yang menekankan kekuatan faktor internal manusia sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat dipercaya. Nah, dibandingkan dengan faktor eksternal, ide-ide spiritual, kemudian pemahaman dimensi waktu dan ruang, semua bersumber berkekuatan dari internal, yaitu dari manusia sendiri. Berbeda dari tradisi berpikir filsufus sebelumnya, menganggap pemikiran ini berasal dari lingkungan. Nah, akhirnya muncullah ide tentang soul body yang melahirkan Cartesian dualism yang populer digunakan oleh para akhirnya digunakan juga para filsuf lainnya juga. Yang pertama, soul atau dinyatakan dalam mind, yaitu sebuah entiti yang berbeda dan terpisah dari body, lebih mudah dipahami oleh manusia karena adanya proses self reflection atau self awareness yang diasumsikan
inherent pada manusia. Kemudian yang kedua body, yaitu entiti fisik pada manusia. Saya menerangkan psikologi secara ilmiah semu. Ada masanya juga, psikologi dicoba untuk diselesaikan melalui beberapa ilmu yang berkembang tanpa metode yang betul-betul ilmiah. Ilmu-ilmu ini dikenal sebagai ilmu semu, seperti poignomi, fisiognomi, dan mesmerisme. Gejala yang sampai sekarang terasa pada umumnya disebut prapsikologi. Psikologi sebagai bagian dari ilmu faal yang muncul pada abad 19, yang muncul seiring dengan kemajuan ilmu alam atau natural science. Pada fase ini, pemikiran tentang manusia terus berkembang dan banyak dilakukan eksplorasi fisiologis manusia secara empiris. Pada fase inilah mulai ada jawaban yang empirik, seperti apa itu jiwa atau soul, bagaimana bentuk konkretnya, bagaimana mengukurnya, bagaimana hubungan body and soul. Konteks keilmuan pada abad 19. Yang pertama, riset empirik yang banyak dilakukan pada bidang fisiologis mencakup aktivitas syaraf, sensasi atau penginderaan, dan fisiologis otak. Hasil riset pada ketiga bidang ini sangat signifikan, membuka wawasan mengenai manusia sehingga memperkuat pandangan para ilmuwan saat itu. Para ilmuwan diperkuat pandangannya akan pentingnya strategi empiris yang sistematis dalam setiap bidang keilmuan. Yang kedua, bagi psikologi, hasil-hasil ini memberikan jalan untuk membangun dasar fisiologis bagi operasi-operasi mental. Penting untuk memahami secara logis dan empiris mengenai aktivitas mental itu sendiri. Yang ketiga, menjelaskan posisi ilmu psikologi modern yang dekat dengan bidang kedokteran dan psikiatri. Untuk tokohnya, yang pertama ada Francis Bacon. Pertama, menganjurkan metode induktif sebagai metode utama dalam sains karena berangkat dari hasil observasi terhadap sesuatu yang nyata. Dengan demikian, ia menantang pendapat Aristoteles dan skolastik bahwa metode deduktif-induktif sama kuatnya. Yang kedua, dalam konteks seperti di ataslah dikatakan bahwa Bacon tidak setuju dengan rasionalisme yang spekulatif, meskipun idenya sendiri juga sangat rasional. Tiga, dengan kembali pada fakta yang nyata, Bacon berharap sains dapat terbebas dari prinsip-prinsip yang spekulatif namun selama ini sangat kuat dipegang. Ada tiga pergerakan utama di bidang sains yang mempengaruhi berdirinya psikologi sebagai ilmu mandiri dan berpengalaman perkembangan disiplin ilmu itu di abad 20. Kemajuan-kemajuan di bidang fisiologis meliputi riset-riset di bidang aktivitas syaraf, sensasi dan otak yang memberi dasar empiris bagi fungsi-fungsi yang sebelumnya dianggap fungsi dari soul atau jiwa, yang juga sebelumnya dianggap sangat abstrak. Tokoh-tokoh penting di bidang fisiologis yang pertama adalah Charles Bell, Francois Magendie. Fakta bahwa syaraf sensoris dan motorik beroperasi secara terpisah dan searah. Yang kedua adalah Johannes Muller. Lebih menekankan pada proses transmisi syaraf, Doctrine of Specific Nerve Energies, atau transmisi syaraf adalah proses yang menjembatani antara sense object dengan mind. Yang ketiga adalah Marshall Hall. Refleks dikomandoi oleh syaraf tulang belakang atau spinal cord dan bukan syaraf batang otak. Diferensiasikan gerakan tubuh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah voluntary movement, yang kedua adalah respiratory movement, ketiga involuntary movement, dan yang terakhir adalah reflex. Nomor 4, Paul Broca. Menemukan pusat Broca yang mengendalikan aktivitas bicara, ia merupakan tokoh penting dalam studi fisiologis otak. Yang terakhir dan kelima adalah Pierre Florence, mencoba pendekatan dengan bukti non-patologikal atau melengkapi Broca. Menemukan pusat-pusat penting dari otak yaitu yang pertama adalah cerebral hemisphere, yang isinya willing, judging, memory, seeing, and hearing. Kedua adalah cerebellum, isinya adalah motor coordination. Yang ketiga adalah medulla oblongata, di dalamnya adalah mediation of sensory and motor function. Yang keempat adalah corpora guardigemina, yang isinya adalah vision. Kelima adalah spinal cord, yang isinya conduction. Dan yang terakhir adalah nerves, yang isinya excitation. Lalu ada psychophysics, adalah bagian dari disiplin ilmu fisiologi yang memfokuskan pada subjective experience dalam mempelajari hubungan antara stimulus fisik dan sensasinya. Sensasi yang dirasakan oleh panca indera manusia dipandang sebagai refleksi hubungan soul-body dan tidak semata-mata dijelaskan dari sudut anatomi atau fisik saja. Psychophysics merupakan
tahap transisi yang krusial antara bidang fisiologis dengan awal pemunculan psikologis sebagai sebuah disiplin ilmu. Oleh karena itu, para tokoh psychophysics dapat dianggap sebagai tokoh pendiri psikologi. Dan untuk tokoh-tokohnya, yang pertama ada Gustav Theodor Eichner. Hubungan antara sensasi dan persepsi menganggap psikofisik sebagai sebuah ilmu eksak untuk menjelaskan hubungan antara body and mind. Ia tidak setuju dengan materialism, yaitu bahwa mind harus selalu diwujudkan dalam bentuk nyata, baru bisa diteliti. Sebaliknya, ia berpegang pada tradisi pemikiran Jerman, di mana mind dianggap sebagai sesuatu yang aktif dan memiliki struktur secara mandiri. Ia mengajukan ilmu empiris tentang mind measurement. Ia mengajukan ilmu empiris tentang mind, di mana meningkatnya bodily and sensory stimulation dianggap sebagai indikator atau measurement untuk intensitas pengalaman mental. Dengan konsep utama, ambang atau threshold, atau bisa dibilang absolute threshold, just noticeable threshold. Yang kedua adalah Hermann von Helmholtz. Seseorang pelopor psikologi eksperimen, banyak menggunakan waktu reaksi dan penelitiannya, merupakan sesuatu yang masih banyak digunakan dalam psi eksperimen sampai sekarang. Dengan konsep unconscious inference, yang artinya penyimpulan hasil persepsi manusia diperoleh berdasarkan proses yang berulang sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang tidak disadari. Lalu ada evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin, merupakan titik penting dalam pemikiran mengenai manusia karena mengajukan ide bahwa keberadaan manusia merupakan bagian dari proses adaptasi makhluk hidup dengan alam. Tokoh penting dalam hal evolusi yang pertama adalah Francis Galton, dikenal sebagai bapak psikologi eksperimental Inggris, menampilkan aspek praktikal dan kegunaan dari teori evolusi Darwin, mentransfer teori Darwin dari konteks biologis ke dalam konteks perbaikan dalam masyarakat. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu pengetahuan itu sendiri, dan dalam objek formal ada dua bagian, yaitu pertama adalah spesifikasi, yang kedua adalah perspektif. Pengertian dari spesifikasi ini adalah sesuatu yang kita teliti melalui bagian terkecil dari materi, yaitu seperti bentuk, ciri-ciri dari objek tersebut. Sebagai contoh, misalnya objek material adalah manusia. Jika kita meneliti melalui objek material adalah manusia. Jika kita meneliti melalui spesifikasi, maka kita akan meneliti tentang bagian atau ciri-ciri manusia tersebut, seperti bagian mata, tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan melalui perspektif, maka kita akan meneliti atau mengkajian ilmu dari sudut pandang pengkaji atau peneliti. Dalam konteks manusia sebagai objek material, maka dalam pandangan atau kajian perspektif, maka yang dipelajari bukan sisi jasadi manusia, melainkan ideologi yang dianut oleh manusia tersebut, atau perilaku nyata dari manusia. Sekian video dari kami, dan semoga itu semua bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you.